Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi, prinsip, dan corak. Pengertian demokrasi yaitu secara umum adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan, di mana keputusan itu akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Arti lainnya adalah rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintahan ini mengizinkan seluruh warga negara untuk berpartisipasi aktif. Peran serta itu bisa diwakilkan atau secara langsung dalam perumusan, pengembangan, dan penetapan undang-undang. Setiap ahli memiliki penafsiran tersendiri termasuk demokrasi, meskipun bermuara pada tujuan yang sama. Prinsip demokrasi. Setidaknya terdapat 7 hal dalam prinsip demokrasi seperti penjelasan singkat berikut ini. 1. Negara berdasarkan konstitusi. Prinsip ini terkait dengan undang-undang dasar atau semua hukum yang ditetapkan. Konstitusi dijadikan landasan dalam berbangsa dan bernegara. Fungsinya sebagai pembatas kewenangan pemerintah dan bisa memenuhi hak rakyat. Dengan begitu, rakyat tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari penguasa. 2. Peradilan tidak memihak dan bebas. Pemerintah tidak bisa campur tangan dalam peradilan karena sistem pemerintahan menganut peradilan bebas. Netralitas sangat diperlukan sehingga bisa melihat permasalahan dengan tepat dan jernih, sehingga hakim mampu bekerja dengan baik dalam menemukan keadilan, kemudian menentukan keputusan yang adil dalam setiap perkara yang ditanganinya. 3. Kebebasan berpendapat dan berserikat. Setiap warga negara bebas untuk membentuk organisasi atau berserikat, sekaligus tidak membatasi haknya untuk mengeluarkan pendapat, namun pendapat itu tentunya harus disampaikan dengan bijak. 4. Pergantian pemerintah secara berkala. Agar kekuasaan tidak disalahgunakan, maka perlu adanya pergantian pemerintahan dengan berkala, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Pemilihan umum harus digelar dengan jujur dan adil, dengan harapan bisa menemukan pemimpin yang bisa diandalkan. 5. Penegakan hukum dan kedudukan sama setiap rakyat di mata hukum. Kebenaran dan keadilan tidak akan tercipta tanpa penegakan hukum. Penerapan hukum tidak boleh pandang bulu atau berat sebelah. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi, setiap pelanggaran hukum harus mendapatkan hukuman tegas. 6. Jaminan atas hak asasi manusia atau HAM. Sistem demokrasi dikatakan berhasil diterapkan kalau dibarengi dengan perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Karena hak dasar ini adalah hak setiap manusia, sehingga negara juga harus menghargai dengan tidak pernah melakukan pelanggaran HAM. 7. Kebebasan pers menjadi media penyaluran aspirasi warga negara, sehingga bisa memberikan kritik dan saran kepada pemerintah sebagai pemuat kebijakan publik. Fungsi lainnya adalah sebagai sarana sosialisasi segala program pemerintah, sehingga komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Ciri-ciri demokrasi. 1. Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Menerapkan ciri konstitusional. 3. Mempunyai perwakilan rakyat. 4. Menyelenggarakan pemilihan umum. 5. Terdapat sistem kepartaian. Macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi bisa dilihat dari fokus perhatiannya dan penyaluran kehendak rakyatnya. Model demokrasi berlandaskan fokus perhatian. 1. Demokrasi formal. Sistem ini tidak mengurangi kesenjangan ekonomi sedikit pun dan sangat fokus di sektor politik. 2. Demokrasi material. Sistem ini tidak mengurangi kesenjangan politik sedikit pun dan sangat fokus pada bidang ekonomi. 3. Demokrasi gabungan. Sistem tersebut adalah kolaborasi antara demokrasi material dan demokrasi formal. Model demokrasi berlandaskan pada penyaluran kehendak rakyat. 1. Direct demokrasi atau demokrasi langsung. Sistem pemerintahan ini melibatkan rakyat secara langsung, khususnya pada pengambilan keputusan seperti pemilihan umum atau pemilu. 2. Indirect demokrasi atau demokrasi tidak langsung. Sistem pemerintahan ini tidak melibatkan warga negara secara langsung di setiap pengambilan keputusan. Sebagai contoh, keputusan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh wakil rakyat, DPR, DPD, dan DPRD.